Takefusa Kubo makin hari makin matang bersama Real Sociedad sejak didatangkan dari Real Madrid pada tahun 2022 lalu. Peran Kubo semakin krusial, bahkan dari 4 laga awal tahun 2023-24. Ia sudah menjaringkan 3 gol dan 1 assist di La Liga. Kubo sudah merantau ke Eropa dan bergabung ke Akademi Barcelona saat usianya masih 10 tahun. Sempat digadang-gadang sebagai penerus Messi, Kubo terpaksa pulang kampung ke Jepang pada tahun 2015 setelah Barcelona dinyatakan bersalah dalam transfer pemain di bawah umur. Tahun-tahun 2018, Kubo berhasil masuk tim utama SC Tokyo. Permainannya di J League membuat Real Madrid terpincut membawanya kembali ke Eropa, dan transfer ini pun terwujud di tahun 2019. Berlimpahnya pemain berkualitas di Madrid membuat Kubo sulit mendapatkan menit bermain. Ia pun lebih banyak menghabiskan musim sebagai pemain pinjaman di Mallorca, Villarreal, dan Getafe. Permainan cemerlang Kubo membuat Sociedad tertarik mendatangkannya dari Real Madrid. Ia pun berlabuh di Anuta setelah ditebus dengan mahar sekitar 112 miliar pada tahun 2022 lalu. Di usianya yang masih 22 tahun, permainan Kubo semakin berkembang. Dia merupakan tumpuan Sociedad dan juga timnas Jepang. Di usia yang semuda ini, ia sudah malang melintang di La Liga hingga Piala Dunia, dan musim ini pun ia akan bermain di Liga Champions. Jeremy Doku tidak perlu waktu lama untuk memberi impresi bagus. Tepat di laga keduanya bersama Manchester City, penampilannya mengundang decak kagum dari seluruh elemen klub. Doku didatangkan Man City jelang penutupan bursa transfer musim panas tahun 2023. Pemain berusia 21 tahun itu ditebus 60 juta euro. Di laga melawan West Ham, Doku akhirnya mencatatkan gol perdananya saat berseragam Citizens. Ia mencetak gol di menit ke-46 lewat proses yang mengagumkan. Doku merangsak lewat sisi kiri, memenangkan duel 1 lawan 1 dengan bek tuan rumah, lalu mencetak gol dari sudut sempit. Gol Doku saat itu membuat skor pertandingan sementara jadi imbang 1-1. Berkat performanya itu, Man City terus menebar ancaman dan akhirnya menang 3-1. Banyak orang yang terpukau dengan aksi-aksi Doku di atas lapangan, tidak terkecuali manajer Josep Guardiola. Sang manajer kaget dengan performanya. Guardiola menegaskan, Doku membuatnya berdecak kagum sejak menit pertama. Sang pemain tidak ragu-ragu untuk melewati lawan ketika ada kesempatan. Saya memang sudah mengatakan ke dia sebelumnya, tunjukkan kualitasmu sebagai seorang winger waktu 1 lawan 1 atau 1 lawan 2. Kalau memang dia tidak bisa, kembalikan ke belakang, ungkap sang manajer. 3 klub top Liga Inggris, Manchester United, Liverpool, dan Arsenal sedang berkompetisi untuk mencoba mengamankan jasa dari wonderkid RB Salzburg, yakni Oscar Glow. Glow sendiri adalah pemain yang baru bergabung dengan klub Liga Austria, RB Salzburg, Januari tahun 2023. Ia dibeli dengan mahar sebesar 6 juta pound sterling dari klub asal Israel, Maccabi Tel Aviv. Oscar Glow tidak hanya apik bersama RB Salzburg, melainkan juga timnas Israel. Terbaru, ia mencetak gol penyeimbang kontra timnas Romania yang membuat Israel memiliki peluang untuk lolos kualifikasi grup 1 di Euro tahun 2024. Glow sendiri telah bermain sebanyak 24 laga untuk skuad Salzburg dan sudah mencetak 3 gol. Performa apiknya membuat 3 klub Liga Inggris, Man United, Liverpool, dan Arsenal tertarik meminangnya. Sejatinya, raksasa La Liga FC Barcelona sempat mendekatinya di bursa transfer Januari kemarin. Namun, sang pemain justru memilih untuk bergabung RB Salzburg daripada Blaugrana. Dengan hadirnya Man United, Liverpool, dan Arsenal dalam perburuan, masa depan Oscar Glow di Salzburg semakin dipertanyakan. Namun, dari pihak Salzburg sendiri belum ada tanggapan mengenai ketertarikan mereka. Angel Postecoglou terus menandai musim debutnya di Liga Premier Inggris dengan rentetan hasil sensasional. Terbaru, racikan cerdasnya mengantar Tottenham Hotspur mengukir 4 kemenangan berturut-turut usai melibas Sheffield United. Kini menempatkan Spurs berada di posisi kedua dengan hanya berjarak 2 poin dari Man City di singgasana klasemen setelah berlalu 5 pertandingan. Angel saat ini berstatus sebagai manajer yang tak pernah menelan satupun kekalahan dalam 50 laga kandang terakhir.
Selama periode itu, dia meraup 42 kemenangan dan menjebol gawang lawan dengan produktivitas fantastis, 142 gol. Itu semua dilakukannya selama menukangi Yokohama F. Marinos pernah dibawanya juara J1 League, Celtic pernah dibawanya 2 kali juara Scottish Premiership dan Spurs. Rekor 50 laga, 4 terkalahkan hanya bagian kecil dari kecemerlangan Big Angin. Lebih dari itu, kampanye juara dia bersama Celtic di musim lalu kini menempatkannya di jajaran elit manajer yang siap bersaing untuk merebut penghargaan FIFA Best Men's Coach. Spesialnya, Ange adalah satu dari hanya 2 manajer Liga Primer yang dinominasikan untuk bersaing meraih gelar pelatih terbaik FIFA. Periode cemerlang di tahapan awal musim ini juga tak lepas dari kejelian Ange menjadikan rekrutannya di musim panas ini, James Maddison sebagai kartu as Spurs. Langkah transformatif paling mencolok yang dilakukan Ange dalam menjalankan man manajemen. Bagaimana dia kembali menyeimbangkan segala hal di internal klub. Hal pertama yang dilakukan Ange adalah langsung menyingkirkan faktor toksik yang ada di dalam tubuh tim. Ange merekatkan kembali ikatan emosional dan kuat antara tim dan fans. Tak mengherankan, secara instan, juru taktik 58 tahun itu langsung dicintai dan didukung fans penuh hati. Tak banyak di antara para pelatih Spurs sebelumnya serta-merta jadi idola di etape pembukaan musim. Anda akan selalu mendapati Ange jadi orang terakhir yang meninggalkan lapangan selesai pertandingan untuk memberikan gestur respek pada para fans. Dan itu direspons fantastis oleh mereka dengan mengeluh-elukan manajer baru mereka itu. Rumor transfer Liverpool yang masih bergulir. Belakangan memang dikaitkan dengan pemain muda Athletic Club, Nico Williams, yang bisa dijadikan penerus Mohamed Salah. Tidak hanya Athletic Bilbao, Nico Williams juga pemain yang membela timnas Spanyol senior, usianya saat ini 21 tahun. Hanya saja, untuk mendatangkan Nico Williams, Liverpool kabarnya harus bersaing dengan Barcelona dan Manchester United. Meski begitu, Liverpool berpeluang merekrutnya dengan status gratisan pada bursa transfer musim panas tahun depan. Di tengah beredarnya rumor transfer yang menyeret nama Nico Williams ini, bos Athletic Club pun turut buka suara. Nico, seperti saudaranya, Inaki, dan ibunya bahagia di sini. Mereka mencintai kami dan proyek kami dan kami bekerja keras dari dua pihak, agar dia bisa bertahan, ucap Nicolas Uriart. Girl about a 10, I should fuck her in a bed.